Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian. Saya seorang supervisor marketing dari PT Raja Sukses Propertindo. Di sini mungkin saya akan membahas tentang kepemimpinan. Sebenarnya apa sih kepemimpinan itu? Daripada bertanya-tanya, mending kita langsung aja ke pembahasan kita, yaitu adalah tentang teori kepemimpinan. Nah, pengertian dari kepemimpinan ini sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman ada yang mempertanyakan apa sih perbedaannya antara kepemimpinan dengan manajemen, di sini perbedaan kepemimpinan dan manajemen adalah sangat cukup kontras ya teman-teman ya. Di sini kalau untuk kepemimpinan itu memiliki fokus dalam menginspirasi dan memotivasi orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan manajemen berfokus pada pengaturan dan pengendalian tugas-tugas serta sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi cukup jelas juga ya teman-teman ya untuk perbedaan dari manajemen dan kepemimpinan. Kemudian selanjutnya adalah ini saya sudah merangkum tiga dari beberapa gaya kepemimpinan yang ada saat ini. Yang pertama itu adalah kepemimpinan otoriter. Itu pendekatan kepemimpinan di mana pemimpin memiliki kendali penuh atas pengambilan keputusan dan memberikan perintah tanpa melibatkan partisipasi dari anggota tim atau bawahan. Yang kedua adalah kepemimpinan demokratis. Nah, kepemimpinan demokratis ini yang saat ini kita anut di Indonesia, teman-teman ya. Di sini Indonesia juga menganut sistem kepemimpinan demokratis, yaitu di mana demokratis ini adalah suatu pendekatan dalam kepemimpinan di mana pemimpin melibatkan anggota tim atau kelompok dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif serta berperan dalam mencapai tujuan bersama. Nah, di sini kita namanya seorang pemimpin itu mufakat ya bersama dengan anggota timnya ya. Nah, yang ketiga adalah gaya kepemimpinan laissez-faire. Laissez-faire ini adalah pendekatan di mana pemimpin memberikan kebebasan dan otonomi kepada anggota tim untuk mengambil inisiatif, membuat keputusan dan menyelesaikan tugas tanpa campur tangan atau arahan yang signifikan. Nah, di sini perbedaan antara demokratis dan laissez-faire mungkin teman-teman berpikir di sini agak mirip ya antara kedua jenis gaya kepemimpinan ini. Namun perbedaannya di sini adalah untuk laissez-faire itu dari pemimpin ini mendelegasikan penuh kepada anggotanya untuk melakukan pengambilan keputusan. Begitu teman-teman. Bedanya sama demokratis, tetap kita harus mengedepankan mufakat untuk suara bersama ya teman-teman ya. Nah, baiklah. Selanjutnya kita membahas tentang kualitas apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah integritas. Integritas ini adalah suatu kejujuran atau mungkin bisa dikatakan sesuai dengan ucapannya. Nah, ada kata banyak nih kan sekarang pemimpin-pemimpin yang hanya mengobrol janji. Ini jangan dipilih teman-teman nih. Ini integritas saja dia sudah tidak integritas teman-teman. Ya, kemudian yang kedua adalah kemampuan pengambilan keputusan. Ya jelas ya namanya seorang pemimpin itu harus bisa mengambil keputusan secara untuk kepentingan bersama ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan berkomunikasi, di mana kemampuan berkomunikasi ini sangat penting sekali untuk para pemimpin karena untuk menghindari miskomunikasi antara seorang pemimpin dengan anggotanya atau bawahannya yang nanti bakal merusak dari atau mengganggu sistematis atau proses dari pencapaian visi dan misi dari pemimpin tersebut. Yang kemudian kemampuan memotivasi selanjutnya karena seorang pemimpin itu harus bisa memotivasi anggotanya karena memang tergantung emosional dari seorang anggota itu kan labil ya teman-teman. Dari sini seorang pemimpin harus bisa menjadi penengah yang baik untuk anggota-anggotanya dan bisa memotivasi mereka. Kemudian proses kepemimpinan itu adalah pertama pengenalan visi dan misi. Di sini pertama pemimpin itu melakukan pengenalan visi misi pada anggotanya, kemudian pembentukan tim. Pembentukan tim ini dilakukan karena pemimpin tidak bisa bekerja sendirian, adanya harus bisa bekerja bareng tim ya, jadi makanya harus pada terjadi pembentukan tim. Yang selanjutnya adalah pendelegasian tugas. Setelah tim sudah terbentuk, kita mendelegasikan tugas dan wewenang sesuai dengan kemampuan dan job desk masing-masing. Kemudian setelah mendelegasikan tugas, perlu adanya evaluasi dan monitoring ketika sudah delegasi tugas sudah ditentukan, pembentukan tim sudah dikenalkan. Kita lakukan monitoring dan evaluasi ketika memonitoring hal-hal yang baik ya, yang sudah baik dan hal yang belum berjalan ya, dan kita evaluasi hal-hal yang menurut pemimpin harus bisa dievaluasi.
Kemudian di sini peran kepemimpinan dalam organisasi adalah pertama mengarahkan dan membimbing anggotanya. Tugas utama dalam peran pemimpinan organisasi, di mana seorang pemimpin bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang jelas dan mendampingi anggota agar mencapai tujuan bersama. Ini jelas ya, cukup jelas ya teman-teman ya. Untuk mengarahkan dan membimbing anggota ini, karena memang pemimpin harus bisa mendirecting atau mengarahkan. Yang kedua adalah meningkatkan efektivitas organisasi, merupakan salah satu peran kepemimpinan yang penting dalam satu organisasi. Kemudian selanjutnya adalah mengatasi konflik. Jelas, ini sangat penting sekali karena seorang pemimpin harus bisa menjadi penengah di antara para anggota-anggotanya dan para tim-timnya ini. Salah satu peran penting juga dalam kepemimpinan organisasi. Yang selanjutnya adalah tadi yang sudah saya bahas adalah mendorong inovasi dan perubahan. Di sini dalam organisasi salah satu peran kepemimpinan yang penting karena memungkinkan mengembangkan ide-ide baru dan mengadaptasi terhadap perubahan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Kemudian selanjutnya tantangan dalam pemimpinan adalah mengelola konflik. Yang tadi sudah dibahas, menghindari konflik. Sekarang kita mengelola konflik karena namanya konflik pasti ada ya dalam satu organisasi, pasti namanya ada konflik atau gesekan. Dan ini adalah seorang pemimpin harus bisa memiliki cara untuk mengelola konflik itu menjadi suatu solving problem atau menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua selanjutnya adalah menghadapi perubahan. Seorang pemimpin harus bisa fluid ya teman-temannya. Fluid di sini yang dimaksud adalah bisa menghadapi berbagai macam situasi, dan di sini harus bisa menghadapi dari perubahan. Yang selanjutnya adalah mengatasi resistensi dengan berkomunikasi secara efektif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Ya, ini resistensi adalah suatu perlawanan atau suatu pemberontakan lah kalau bisa dikatakan bahasa kasarnya. Ini seorang pemimpin harus bisa memberikan suatu kenyamanan di dalam satu organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan kepemimpinan baru. Di sini pengembangan kepemimpinan baru ini bisa dikatakan untuk regenerasi dari kepemimpinan selanjutnya yang nanti suatu saat bisa berjalan secara estafet ya teman-teman ya. Makanya di sini harus ada pengembangan atau mengembangkan kepemimpinan yang baru di sini. Selanjutnya di sini adalah etika dan tanggung jawab seorang pemimpin etika dalam pengambilan keputusan. Di sini tanggung jawab terhadap bawahan, tanggung jawab terhadap stakeholder, dan pengaruh kepemimpinan terhadap etika organisasi. Di sini pengaruh kepemimpinan terhadap etika organisasi adalah pentingnya peran pemimpin dalam membentuk budaya kerja yang berintegritas, menjunjung tinggi nilai moral, dan mempromosikan praktek bisnis dan bertanggung jawab. Di sini pengembangan kepemimpinan pelatih. Di sini seorang pemimpin itu untuk mengasah skill kepemimpinan, di sini perlu yang pertama adalah pelatihan pengembangan. Program ditawarkan di pengembangan kepemimpinan untuk yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan kemampuan kepemimpinan. Yang kedua adalah mentoring dan coaching. Di sini untuk coaching ini sendiri penting ya teman-teman buat seorang pemimpin karena untuk melatih melatih skill kepemimpinan itu harus dilakukan mentoring. Jadi untuk dilatih oleh mentor-mentor yang sebelumnya sudah pernah menjadi seorang pemimpin. Yang selanjutnya adalah pengalaman di lapangan. Nah, pengalaman di lapangan ini penting juga karena memang namanya seorang pemimpin harus bisa mengatasi situasi di lapangan, mengacu pada pengalaman praktis yang meningkatkan keterampilan dari kepemimpinan di sini. Yang selanjutnya adalah pengembangan diri. Pengembangan diri pada bagian pengembangan kepemimpinan untuk topik kepemimpinan berfokus pada tujuan pribadi dan peningkatan diri dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kemampuan kepemimpinan dari seseorang. Oke, mungkin cukup ya kalau untuk pembahasan soal kepemimpinan. Jadi sebenarnya kepemimpinan ini, kesimpulan dari video ini adalah ketika kepemimpinan ini bisa dibentuk, kepemimpinan ini bisa ada oleh siapa saja dan bisa dilakukan oleh siapa saja yang ingin menjadi seorang pemimpin. Dan di sini seorang pemimpin harus bisa membimbing dari anggota-anggotanya. Saya Rian dari Praja Sukses Propertindo, saya ucapkan selamat malam.